Alina adalah definisi wanita mandiri yang berhasil menyeimbangkan antara karir dan baktinya sebagai seorang istri. Di usianya yang menginjak 32 tahun, ia telah menduduki posisi sebagai manajer merek di sebuah perusahaan barang konsumsi multinasional. Pekerjaannya menuntut ketelitian, strategi, dan jam kerja yang panjang, namun Alina menjalaninya dengan semangat. Baginya, setiap lembar kerja yang ia selesaikan dan setiap target yang ia capai adalah bata yang ia susun untuk membangun fondasi masa depan keluarganya yang kokoh. Ia adalah tipe perencana. Setiap rupiah gajinya ia alokasikan dengan cermat, untuk kebutuhan rumah tangga, untuk investasi, untuk dana darurat, dan tentu saja, sebuah rekening tabungan khusus yang ia sebut sebagai tabungan impian. Suaminya, Baskara, adalah sosok yang kontras namun terlihat melengkapi. 3 tahun lebih tua dari Alina, Baskara adalah pria yang santun tutur katanya dan sangat menonjolkan sisi religiusnya. Ia tidak memiliki karir yang cemerlang seperti istrinya. Usaha kecil-kecilan yang ia jalankan, sebuah toko daring yang menjual pakaian muslim dan herbal, lebih sering pasang surut daripada stabil. Namun, kekurangan dalam hal finansial itu ia tutupi dengan citra sebagai suami yang saleh dan calon imam keluarga yang baik. Ia rajin menghadiri kajian, aktif di grup percakapan keagamaan, dan seringkali menjadi pengingat bagi Alina perihal ibadah. Sayang, sudah salat? Jangan tunda-tunda, nanti rezekinya tidak berkah. Ujarnya lembut saat melihat Alina masih terpaku di depan laptopnya. Kalimat-kalimat seperti itulah yang membuat Alina merasa tenang dan yakin bahwa ia telah memilih pasangan hidup yang tepat. Ia tidak pernah mempermasalahkan penghasilan Baskara yang jauh di bawahnya. Baginya, ia mencari nafkah, dan suaminya menjaga keimanan keluarga mereka. Sebuah simbiosis yang terasa sempurna. Namun, di balik citra saleh itu, ada sebuah ruang gelap yang tidak pernah Alina sentuh. Ruang di mana Baskara merasa inferior dengan kesuksesan istrinya. Sebuah perasaan yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik senyum teduh dan nasihat-nasihat agamanya. Ia menikmati kenyamanan hidup yang disediakan Alina, namun di saat yang sama, egonya tergores setiap kali istrinya berbicara tentang pencapaian di kantor, atau saat mereka harus menggunakan kartu kredit Alina untuk makan di restoran yang bagus. Perasaan itu membusuk perlahan, mencari celah untuk keluar, dan ia menemukannya dalam bentuk pengkhianatan. Malam itu, suasana di meja makan terasa berbeda. Biasanya, mereka akan makan sambil bertukar cerita ringan tentang hari yang telah berlalu. Namun kali ini, Baskara lebih banyak diam. Ia mengaduk pelan nasi di piringnya. Tatapannya menerawang seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Alina, yang baru saja selesai membersihkan dapur, duduk di hadapannya dan merasakan keheningan yang tidak biasa itu. "Mas, ada masalah di toko?" tanya Alina lembut, mencoba membuka percakapan. Baskara mengangkat wajahnya, memasang ekspresi yang sedikit muram. Ia menggeleng pelan. "Bukan, sayang. Toko aman. Alhamdulillah. Ini masalah hati." Alina mengerutkan keningnya. "Masalah hati? Maksudnya?" Baskara meletakkan sendoknya dan menatap Alina dengan sorot mata yang serius. Sebuah tatapan yang sudah ia latih untuk terlihat tulus. "Beberapa malam ini, aku sering terbangun. Merasa kosong. Lin, aku merasa ibadahku masih banyak kurangnya. Aku merasa belum cukup pantas menjadi imam untukmu. Aku ingin memperbaiki diri, benar-benar fokus mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa." Hati Alina tersentuh. Ia meraih tangan suaminya di atas meja dan menggenggamnya erat. "Mas Baskara sudah menjadi suami dan imam yang sangat baik buat aku. Jangan berpikir seperti itu." "Itu karena kamu terlalu baik, Alina," sahut Baskara. Suaranya terdengar sedikit bergetar. "Tadi siang, waktu ikut kajian ustaz, beliau membahas tentang keutamaan berdoa di tempat sepat mustajab. Salah satunya, di Tanah Suci, di depan Ka'bah. Beliau bilang, doa di sana itu seperti anak panah yang melesat langsung ke langit, tidak ada penghalangnya." Baskara berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam seolah mengumpulkan kekuatan untuk menyampaikan inti dari pembicaraannya. Aku ingin ke sana, Lin. Aku ingin umrah." Alina tertegun sejenak, lalu senyumnya merekah. "Masya Allah, Mas, itu niat yang baik sekali.
Tentu saja. Aku dukung. Tapi aku ingin pergi sendiri dulu, lanjut Baskara cepat, seolah takut niatnya disalahartikan. Bukan aku tidak mau mengajakmu. Justru karena aku ingin mendoakanmu, mendoakan keluarga kita, mendoakan calon anak kita nanti di sana dengan fokus penuh. Aku ingin benar-benar berhalwat, mencurahkan semua isi hatiku pada Allah tanpa ada gangguan apapun. Setelah itu, insya Allah, tahun depan kita berangkat berdua. Penjelasan itu terdengar sangat logis dan mulia di telinga Alina. Ia membayangkan suaminya bersimpuh di depan Ka'bah, meneteskan air mata seraya menyebut namanya dalam setiap untayan doa. Hatinya membuncah oleh rasa bangga dan haru. Pria mana lagi yang memiliki niat semurni ini? Tentu, Mas. Apapun yang terbaik untuk ibadahmu, jawab Alina tanpa keraguan sedikitpun. Pembicaraan beralih ke masalah teknis. Biaya. Baskara menyodorkan sebuah brosur dari agen perjalanan yang ia simpan di sakunya. Paket umrah 9 hari seharga 28 juta rupiah. Paket yang paling standar. Aku ada sedikit tabungan dari toko. Mungkin cukup untuk uang saku. Untuk biayanya, aku bisa coba cari pinjaman lunak dari teman pengajian, kata Baskara, memainkan perannya sebagai suami yang tidak mau merepotkan. Alina segera menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jangan, Mas. Jangan sampai berutang untuk ibadah. Itu nanti jadi beban pikiran. Pakai saja uangku. Jangan, sayang. Itu uang hasil kerja kerasmu. Aku tidak mau. SSST. Potong Alina sambil meletakkan telunjuknya di bibir Baskara. Uangku juga uang Mas. Kita ini keluarga. Apalagi ini untuk niat yang sangat mulia. Jangan pakai paket yang biasa. Pilih yang lebih nyaman, supaya Mas tidak kecapean di jalan dan bisa maksimal ibadahnya. Alina bangkit dari kursinya, berjalan ke kamar dan kembali dengan buku tabungan bersampul biru tua. Ia membukanya di hadapan Baskara. Itu adalah rekening, tabungan impian-nya. Saldo yang tertera di sana membuat mata Baskara sedikit terbelalak, meski ia berusaha keras untuk menyembunyikannya. Hampir 300 juta rupiah. Pakai dari sini saja, Mas. Ambil saja kartunya. Anggap ini hadiah dariku. Pilih agen travel yang bagus, hotel yang dekat, jadi tidak perlu jalan jauh. Pesan saja semua yang Mas butuhkan. Aku hanya minta satu hal, ujar Alina sambil menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Apa itu, sayang? Doakan aku yang banyak di sana. Doakan rumah tangga kita selalu dilindungi. Baskara menarik Alina ke dalam pelukannya. Ia memeluk istrinya dengan erat, menyembunyikan senyum kemenangan yang nyaris terbit di bibirnya. Pasti, sayang, pasti. Kamu adalah hal pertama dan terakhir yang akan kusebut dalam setiap doaku di sana. Bisiknya, suaranya terdengar begitu tulus hingga Alina tidak memiliki 1% pun alasan untuk meragukannya. Malam itu, Alina tidur dengan perasaan damai yang luar biasa. Ia merasa menjadi istri paling beruntung di dunia, yang telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membantu suaminya menyempurnakan ibadahnya. Ia tidak tahu, di sebelahnya, Baskara tidak bisa tidur bukan karena memikirkan doa apa yang akan ia panjatkan, melainkan karena otaknya sedang sibuk menghitung berapa banyak uang yang bisa ia habiskan untuk sebuah liburan mewah terselubung yang sudah lama ia rencanakan dengan wanita lain. Kartu ATM dengan akses ke dana ratusan juta rupiah itu terasa hangat di dalam dompetnya. Sebuah kunci menuju gerbang kenikmatan yang selama ini hanya bisa ia impikan. 2 minggu setelah malam itu berlalu dengan cepat. Baskara sibuk dengan apa yang ia sebut sebagai persiapan spiritual dan teknis. Ia semakin rajin datang ke pengajian. Bahkan kadang pulang larut malam dengan alasan ada pertemuan dengan jemaah lain untuk membahas manasik umrah. Alina melihat semua itu sebagai bukti kesungguhan suaminya. Ia justru merasa sedikit bersalah karena kesibukannya di kantor membuatnya tidak bisa terlibat banyak dalam persiapan itu. Namun, ada beberapa momen kecil yang terasa seperti kerikil dalam sepatu. Suatu sore, saat Alina pulang lebih awal, ia mendapati Baskara sedang berbicara di telepon di balkon belakang. Suaranya terdengar sangat pelan dan mesra. Sama sekali tidak seperti nada bicaranya saat bersama teman-teman lelakinya. Begitu menyadari kehadiran Alina, Baskara langsung menutup telepon dengan sedikit gugup. Siapa, Mas?
Tanya Alina santai sambil meletakkan tas kerjanya. Oh, ini, Rahmat, teman pengajian. Tadi tanya-tanya soal jadwal keberangkatan. Jawab Baskara dengan lancar. Senyumnya terkembang seperti biasa. Dia juga mau berangkat bulan depan. Jadi minta tips. Alina mengangguk percaya. Ia tidak punya alasan untuk tidak percaya. Kejanggalan lain muncul saat Alina membantu Baskara merapikan kopernya. 3 hari sebelum keberangkatan. Di antara tumpukan baju ihram dan gamis putih, Alina menemukan sebuah kotak parfum merek ternama yang harganya cukup mahal. Setahunya, Baskara tidak pernah memakai wewangian semewah itu. Parfum baru, Mas? Wanginya enak. Komentar Alina. Bukan punyaku, sayang. Sahut Baskara dari kamar mandi. Itu titipan teman kantornya Riana. Minta tolong dicarikan di sini. Katanya lebih murah. Nanti mau aku kasih ke Riana biar dia sampaikan. Nama Riana disebut dengan begitu santai. Riana adalah rekan kerja Baskara, seorang janda muda yang beberapa kali pernah Baskara ceritakan sebagai teman diskusi yang baik untuk urusan bisnis herbalnya. Alina hanya mengangguk kecil, memasukkan kembali kotak parfum itu ke dalam tas, menepis perasaan aneh yang sekelebat muncul di benaknya. Ia tidak boleh berburuk sangka pada suaminya sendiri, apalagi menjelang perjalanan suci. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai seperti biasanya. Alina menggandeng lengan Baskara dengan erat. Matanya sembab karena menahan tangis haru. Baskara tampak gagah mengenakan seragam batik dari agen perjalanannya. Sebuah agen perjalanan premium yang akhirnya ia pilih atas desakan Alina. Jaga diri baik-baik di sini. Ya, jangan terlalu capek kerja. Ingat makan. Pesan Baskara sambil mengelus puncak kepala Alina yang tertutup jilbab. Mas juga. Jaga kesehatan di sana. Jangan sungkan pakai uangnya kalau butuh apa-apa. Fokus ibadah saja. Balas Alina. Suaranya bergetar. Ketika panggilan untuk penumpang pesawat tujuan Jeddah mulai terdengar, Alina memeluk suaminya dengan sangat erat. Ia menghirup aroma tubuh Baskara dalam-dalam, mencoba menyimpannya dalam memori. Doakan aku ya, Mas, bisiknya lirih. Selalu, sayang, kamu adalah nafasku, jawab Baskara. Ia melepaskan pelukan itu, menatap Alina sekali lagi, lalu berbalik dan berjalan mantap menuju gerbang keberangkatan, menghilang di antara kerumunan calon jemaah lainnya. Alina berdiri mematung di sana selama beberapa menit. Matanya terus menatap ke arah punggung suaminya yang menjauh hingga tak terlihat lagi. Air mata akhirnya tumpah juga. Namun itu adalah air mata kebahagiaan. Ia merasa telah menunaikan tugasnya sebagai istri dengan sempurna. 2 hari kemudian, pesan pertama dari Tanah Suci masuk ke ponselnya. Sebuah foto Baskara dengan latar belakang keramaian Masjidil Haram. Ia mengenakan kain ihram. Wajahnya terlihat lelah namun damai. Di bawah foto itu, tertulis sebuah kalimat, Labbaik Allahumma labbaik. Di titik paling suci di muka bumi ini, aku titipkan semua doa dan harapan untuk keluarga kecil kita. Untukmu, istriku tercinta. Hati Alina menghangat. Ia segera mengambil tangkapan layar foto itu dan menjadikannya gambar profil di aplikasi pesannya. Ia membalas dengan rentetan doa dan emoji hati. Kemudian, dengan perasaan bangga yang meluap-luap, ia mengirimkan foto itu ke grup WhatsApp keluarga besarnya. Masya Allah, saleh sekali suamimu, Lin, tulis ibunya. Beruntungnya kamu punya suami seperti Baskara, timpal kakaknya. Alina tersenyum membaca pujian-pujian itu. Ia merasa menjadi wanita yang paling diberkahi. Sambil menyeruput teh hangat di meja kerjanya, ia memandangi foto Baskara, membayangkan betapa khusyuknya sang suami beribadah di sana. Ia sama sekali tidak tahu bahwa foto itu diambil oleh seorang wanita yang kini sedang berbaring nyaman di kamar hotel bintang 5 mereka. Kamar dengan pemandangan langsung ke pelataran Ka'bah, yang dibayar lunas menggunakan uang dari tabungan impian, Alina. Wanita itu, Riana, baru saja selesai memilih-milih brosur tur ke kota Taif saat Baskara mengirimkan foto itu pada Alina. Sebuah ritual sandiwara yang harus mereka jalankan untuk menjaga semuanya tetap aman. 4 hari berlalu. Alina menjalani rutinitasnya dengan semangat baru. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan ringan, membayangkan doa-doa dari suaminya di Tanah Suci sedang melapangkan jalannya.
Komunikasi mereka tidak intens, dan Alina memakluminya. Tentu saja Baskara sedang sibuk beribadah, pikirnya. Pesan-pesan singkat dan foto-foto di tempat-tempat ikonik seperti Jabal Rahmah, atau saat berada di dalam Masjid Nabawi sudah lebih dari cukup untuk menenangkan hatinya. Setiap foto selalu menampilkan Baskara seorang diri, dengan ekspresi khusyuk yang sama. Hingga pada suatu sore, saat Alina sedang terjebak macet dalam perjalanan pulang dari kantor, sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Namun, foto profilnya menampilkan wajah yang ia kenali. Teman lamanya semasa kuliah yang ia tahu sekarang tinggal di kota lain dan bekerja sebagai dokter. Assalamualaikum, Lin. Ini Sarah. Maaf ganggu. Aku simpan nomor kamu dari grup alumni dulu. Kamu lagi di Mekah juga? Alina mengerutkan kening. Jemarinya lincah mengetik balasan di tengah laju mobil yang merayap. Waalaikumsalam, Sar. Wah, apa kabar? Bukan aku, tapi suamiku yang lagi umrah. Kamu lagi di sana? Kok bisa? Balasan dari Sarah datang beberapa menit kemudian. Dan kali ini nadanya terdengar sedikit aneh, ragu-ragu. Alhamdulillah baik. Iya nih, aku lagi sama rombongan keluarga. Oh, suamimu? Soalnya, maaf banget nih Lin. Kayaknya tadi aku lihat Mas Baskara di lobi Hotel Hilton. Tapi, dia nggak sendiri. Sama perempuan. Mungkin aku salah lihat ya. Banyak banget kan orang yang mirip di sini. Jantung Alina berdebar sedikit lebih cepat. Hilton? Setahunya, Baskara menginap di Hotel Al-Safwah. Meski sama-sama premium, tapi tetap saja berbeda. Dan bersama perempuan lain? Tidak mungkin. Baskara tidak punya kenalan perempuan lain di sana. Ah, nggak mungkin. Sar, kamu pasti salah lihat. Suamiku nginepnya di Safwah, bukan Hilton. Dia juga lagi fokus ibadah. Nggak mungkin keluyuran di lobi hotel lain, balas Alina, mencoba terdengar santai, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari ia meyakinkan Sarah. Oh, gitu ya? Syukurlah kalau gitu. Maaf ya, Lin. Mungkin mataku yang siwer. Tapi mirip banget soalnya. Mereka kelihatan akrab. Lagi ketawa-ketawa gitu. Ya sudah, lupakan saja ya. Salam buat suamimu kalau sudah pulang nanti. Alina tidak membalas pesan terakhir itu. Ia meletakkan ponselnya di kursi penumpang. Namun pikirannya tidak bisa tenang. Salah lihat. Tentu saja Sarah salah lihat. Hilton dan Safwah memang berdekatan. Berada di kompleks yang sama di sekitar Menara Jam. Mungkin saja Baskara sedang bertemu teman lamanya di sana. Tapi, seorang perempuan? Tertawa akrab? Keraguan itu, sekecil apapun, sudah berhasil ditanamkan. Rasanya seperti ada kerikil tajam yang tiba-tiba masuk ke dalam hatinya. Selama sisa perjalanan pulang, Alina berusaha keras mengusir pikiran itu. Namun, setiap kali ia mencoba, bayangan Baskara tertawa dengan wanita asing terus berkelebat. Setibanya di rumah, ia mencoba menelepon Baskara. Panggilannya tidak diangkat. Ia mengirim pesan, menanyakan kabarnya, yang hanya dibalas centang dua abu-abu. Mungkin sedang di masjid, hiburnya dalam hati. Malam itu, Alina tidak bisa tidur nyenyak. Perasaan tidak enak itu terus menggerogotinya. Ia membuka galeri ponselnya, memandangi lagi foto-foto yang dikirim Baskara. Wajah Saleh itu kini terlihat sedikit berbeda di matanya. Apakah semua ini hanya sandiwara? Ia menggelengkan kepala, mengusir pikiran terkutuk itu. Keesokan harinya, karena tidak tahan lagi, Alina memberanikan diri mengirim pesan kembali pada Sarah. Sar, maaf aku nanya lagi. Kamu yakin kemarin itu lihat suamiku? Bisa tolong deskripsikan perempuannya seperti apa? Pesan itu terasa begitu memalukan untuk diketik. Ia seperti sedang menginterogasi kebohongan suaminya sendiri melalui orang lain. Namun, ia butuh kepastian untuk menenangkan hatinya, atau untuk mempersiapkan diri pada kemungkinan terburuk. Balasan Sarah datang lebih cepat dari yang ia duga. Perempuannya pakai gamis hitam modis, jilbabnya warna krem, bawa tas tangan merek Coach warna coklat. Orangnya putih, tingginya sebahu suamimu. Kenapa? Lin? Kamu curiga sesuatu? Jantung Alina serasa berhenti berdetak. Deskripsi itu,
Terutama tentang tas merek Coach warna coklat. Sangat cocok dengan Rihanna. Alina ingat betul. Sebulan yang lalu Rihanna mengunggah foto di media sosialnya dengan tas yang persis sama. Sebuah tas yang harganya tidak murah. Tangan Alina gemetar hebat. Ia tidak bisa bernapas. Tidak mungkin. Ini pasti hanya kebetulan yang luar biasa. Sar, tolong aku, ketik Alina. Jemarinya nyaris tidak bisa menekan huruf yang benar. Kalau kamu kebetulan lihat mereka lagi, tolong sekali, ambil foto mereka diam-diam. Kirim ke aku. Aku harus tahu. Permintaan itu adalah sebuah pertaruhan. Pertaruhan antara kelegaan dan kehancuran total. Selama berjam-jam setelah mengirim pesan itu, Alina seperti mayat hidup. Ia mengambil cuti mendadak dari kantor dengan alasan sakit. Ia hanya duduk di sofa, memeluk lututnya, dan menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Setiap notifikasi yang masuk membuatnya tersentak kaget. Lalu, menjelang sore, saat adzan asyar baru saja selesai berkumandang dari masjid dekat rumahnya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Sarah. Tidak ada tulisan apa-apa. Hanya sebuah kiriman gambar. Alina menahan napasnya. Dengan jari yang terasa seperti balok es, ia membuka gambar itu. Dunianya seketika runtuh. Hancur berkeping-keping tanpa suara. Foto itu sangat jelas. Diambil dari jarak yang tidak terlalu jauh. Di sebuah kafe modern dengan jendela besar yang menghadap ke jalanan ramai, duduklah Baskara. Ia tidak mengenakan baju gamis atau peci. Ia mengenakan kemeja kasual berwarna biru langit yang lengannya digulung hingga siku. Sebuah kemeja mahal yang Alina tahu betul tidak ada di dalam koper yang ia bantu siapkan. Di hadapannya, duduk seorang wanita yang wajahnya ia kenali. Rihanna. Rihanna sedang tertawa lepas. Kepalanya sedikit miring, menatap Baskara dengan tatapan memuja. Tangan Baskara terulur di atas meja, menggenggam lembut tangan Rihanna. Di samping Rihanna, tergeletak beberapa kantong belanja dari kertas tebal dengan tulisan merek-merek ternama. Itu bukan pertemuan teman. Itu bukan salah lihat. Itu adalah sebuah kencan romantis yang intim. Ponsel itu meluncur dari genggaman Alina, jatuh ke atas karpet tebal dengan bunyi gedebuk pelan. Tapi Alina tidak mendengarnya. Yang ia dengar hanyalah suara retakan dari dalam hatinya. Suara pengkhianatan yang memekakan telinga. Ibadah. Doa. Kesucian. Semua kata-kata itu kini terasa seperti hinaan paling keji. Napasnya tersengal-sengal. Rasa sakit yang tajam menusuk ulu hatinya, membuatnya mual. Tapi kemudian, sesuatu yang lain mulai merayap naik dari reruntuhan hatinya. Sesuatu yang panas dan membakar. Amarah. Dengan gerakan mekanis, Alina mengambil kembali ponselnya. Air mata yang tadi mengancam akan tumpah kini seolah mengering, digantikan oleh kobaran api. Ia tidak membuka galeri foto lagi. Jarinya dengan mantap membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Aplikasi dari bank tempat, tabungan impian-nya tersimpan. Ia memasukkan kata sandinya, dan jantungnya kembali dihantam oleh pukulan telak. Saldo yang semula hampir 300 juta, kini hanya tersisa kurang dari 100 juta rupiah. Matanya memindai riwayat transaksi dengan cepat. Dan setiap baris adalah sebuah tusukan baru. Hotel Hilton Makkah, konfirmasi reservasi, 45 juta rupiah. Restoran Altazaj, 2.500.000 rupiah. Toko perhiasan Swarovski, Abraj Al-Bait, 8.700.000 rupiah. Butik jam tangan, Makkah Mall, 22 juta rupiah. Transfer ke rekening atas nama Rihanna Puspita, 50 juta rupiah. Baris terakhir itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahannya. Jadi, bukan hanya liburan. Suaminya telah mentransfer uang hasil kerja kerasnya. Uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dengan mengorbankan waktu dan tenaganya, langsung ke rekening wanita selingkuhannya. Rasa sakit itu lenyap seketika. Lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan amarah yang membeku menjadi es. Alina tidak lagi merasa seperti korban yang patah hati. Ia merasa seperti seorang jenderal yang baru saja diserang secara licik dan kini bersiap untuk melakukan serangan balasan yang mematikan. Ia menatap kosong ke dinding di hadapannya. Wajah Baskara yang tersenyum saleh terbayang di benaknya.
lalu tergantikan oleh wajahnya yang tertawa mesra bersama Riana di foto tadi. Kau salah memilih musuh, Baskara, desisnya pada keheningan ruangan. Kau pikir kau bisa menghancurkanku? Kau baru saja membangunkan monster yang selama ini tertidur. Nikmati surga duniamu selagi bisa. Karena aku akan memastikan, neraka akan menjemputmu lebih cepat dari yang kau kira. Dan aku akan melakukannya saat kau masih berada di sana. Di tanah suci yang sudah kau nodai itu. Keheningan di apartemen itu terasa pekat dan berat. Suara detak jarum jam di dinding yang biasanya menenangkan. Kini terdengar seperti hitungan mundur yang menyiksa. Alina tidak lagi duduk meringkuk di sofa. Ia sudah bangkit. Air matanya telah kering, meninggalkan jejak panas di pipi yang kini terasa kaku. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu tidak hilang, namun ia telah bertransformasi. Dari bara api yang membakar hati, ia telah menjadi bongkahan es yang tajam dan dingin. Sebagai seorang manajer merek, otaknya terlatih untuk berpikir secara strategis, menganalisis kelemahan, dan merancang eksekusi yang tanpa celah. Malam itu, ia tidak lagi menganggap Baskara sebagai suaminya. Ia menganggapnya sebagai sebuah merek yang gagal, sebuah produk cacat yang telah merusak citra dan menguras sumber daya. Dan produk seperti itu tidak untuk diperbaiki. Produk seperti itu harus ditarik dari peredaran, dihancurkan, dan dipastikan tidak akan pernah bisa merugikan lagi. Langkah pertamanya adalah menyalakan laptopnya. Bukan untuk melihat kenangan manis mereka atau menguntit media sosial Riana. Ia membuka sebuah program spreadsheet kosong. Di kolom pertama, ia mengetik judul, Inventaris Aset. Baris pertama, rumah. Apartemen 2 kamar tidur di lokasi strategis Jakarta Selatan. Status, kredit pemilikan apartemen, sisa cicilan 8 tahun. Atas nama, Alina Putri dan Baskara Wijoyo. Alina membuka folder di laptopnya, mencari berkas digital akad kredit. Uang muka sebesar 300 juta rupiah lunas ia bayarkan dari bonus tahunannya 3 tahun lalu. Cicilan bulanan sebesar 15 juta rupiah selalu terdebet otomatis dari rekening gajinya. Kontribusi Baskara? Nil. Alina menambahkan catatan di kolom sebelah. Sumber dana 100% dari pihak Alina. Bukti transfer dan slip gaji terlampir. Baris kedua. Mobil. Sebuah SUV berwarna hitam metalik. Status. Lunas. Bukti pemilikan kendaraan bermotor. BPKB. Atas nama, Baskara Wijoyo. Hati Alina terasa perih mengingatnya. Mobil itu adalah hadiah ulang tahun ke-35 untuk Baskara darinya. Ia ingin suaminya merasa dihargai, memiliki sesuatu yang bisa ia banggakan. Alina membuka riwayat transaksi banknya, mencari bukti transfer tunggal sebesar 480 juta rupiah ke sebuah dealer mobil 2 tahun lalu. Ia menyimpannya dalam format PDF. Catatan ditambahkan. Hadiah dari pihak Dana pembelian 100% dari pihak bukti transfer terlampir. Baris ketiga. Rekening bank. Ia merincinya satu persatu. Rekening gaji Alina. Rekening, tabungan impian, Alina. Yang kartunya kini berada di tangan Baskara. Rekening bersama, yang ia isi setiap bulan untuk biaya operasional rumah tangga. Namun Baskara juga memiliki akses penuh. Rekening pribadi Baskara, yang ia tahu isinya tidak pernah lebih dari beberapa juta rupiah. Baris keempat, usaha Baskara, toko daring, berkah herbal. Alina tersenyum sinis. Ia ingat betul, 3 tahun lalu Baskara datang dengan sebuah proposal bisnis yang meyakinkan. Ia meminjamkan modal awal sebesar 75 juta rupiah. Sebuah pinjaman yang tidak pernah dibayar sepeser pun. Ia masih menyimpan bukti transfer dengan keterangan, modal awal usaha berkah herbal. Setelah hampir 1 jam, spreadsheet itu terisi penuh. Daftar itu adalah peta kekuatannya. Peta yang menunjukkan bahwa hampir semua yang dimiliki Baskara, semua yang membuat Riana terpesona, berasal dari dirinya. Baskara bukan apa-apa tanpa uangnya. Dan Alina akan mengambil kembali semuanya. Pukul 11 malam. Jari jemari Alina bergerak lincah di atas papan ketik, mencari sebuah nama di daftar kontaknya. Hardi Sastrawijaya, pengacara korporat yang terkenal tegas dan tidak kenal kompromi,
yang pernah membantu perusahaannya dalam sengketa merek. Alina tidak peduli ini sudah larut malam. Ini darurat. Telepon berdering 3 kali sebelum diangkat. Halo, Hardi di sini. Selamat malam, Pak Hardi. Maaf mengganggu selarut ini. Saya Alina Putri. Ucap Alina. Suaranya terdengar tenang dan sangat jelas. Ada jeda sejenak di seberang. Alina. Ah, manajer merek dari perusahaan FMCG itu, kan? Ya, saya ingat. Ada apa, Bu? Tumben sekali. Saya tidak menelepon untuk urusan perusahaan, Pak. Ini urusan pribadi. Saya butuh bantuan hukum Anda untuk gugatan cerai dan pembagian harta gono gini. Segera. Terdengar suara decak kagum pelan. Langsung ke intinya. Saya suka itu. Tapi kenapa harus terburu-buru, Bu Alina? Biasanya prosesnya panjang. Situasinya mendesak dan unik, Pak, lanjut Alina. Suami saya saat ini sedang berada di luar negeri. Ia pergi ke sana menggunakan dana dari rekening pribadi saya tanpa izin yang semestinya, untuk berlibur dengan wanita lain. Saya memiliki bukti foto dan bukti transaksi keuangannya. Keheningan lagi. Kali ini lebih lama. Saya mengerti, jawab Pak Hardi. Nadanya kini jauh lebih serius. Ini bukan sekadar kasus perceraian biasa. Ini bisa masuk ranah penipuan dan penggelapan dalam rumah tangga. Apa tujuan utama Anda saat ini? Saya ingin mengamankan semua aset yang berasal dari saya, dan membekukan akses finansialnya saat ini juga, sebelum ia kembali ke Indonesia dan mempersulit keadaan. Saya ingin dia merasakan konsekuensi perbuatannya. Di sana, sekarang juga, tegas Alina. Langkah yang berani. Dan bisa dilakukan, ujar Pak Hardi. Fokus utama sekarang adalah semua rekening dan aset yang berada di bawah kendali langsung Anda. Untuk rekening bersama dan aset atas nama suami Anda, prosesnya akan sedikit lebih rumit dan butuh putusan pengadilan. Tapi kita bisa mulai dengan memutus aliran dananya. Besok pagi, jam 8, datanglah ke kantor saya. Bawa semua bukti yang Anda punya. Semua dokumen yang baru saja Anda kumpulkan di spreadsheet itu. Kita akan susun strategi perangnya. Baik, Pak. Jam 8 saya di sana. Panggilan pertama selesai. Panggilan kedua, ke nomor ponsel Ranti, personal banker prioritasnya. Ibu Ranti, selamat malam. Maaf sekali mengganggu. Ini Alina. Oh, Bu Alina, tidak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu? Jawab suara ramah di seberang. Ada situasi darurat keluarga, Bu. Kartu debit dari rekening, tabungan impian, saya dan kartu kredit tambahan atas nama suami saya, Baskara Wijoyo, sepertinya hilang atau dicuri. Saya khawatir disalahgunakan. Bisakah diblokir saat ini juga? Alina sengaja menggunakan alasan kartu hilang. Itu adalah cara tercepat untuk mematikan akses tanpa perlu banyak penjelasan di telepon. Tentu saja, Bu. Bisa saya verifikasi data Ibu dulu? Setelah proses verifikasi singkat, Ranti berkata, baik, Bu Alina. Untuk kartu debit dan kartu kredit tambahan atas nama Bapak Baskara Wijoyo sudah saya ajukan pemblokiran permanen dengan alasan hilang. Dalam 5 menit, kedua kartu tersebut tidak akan bisa digunakan untuk transaksi apapun. Untuk penggantian kartu, Ibu bisa datang ke kantor cabang besok. Terima kasih, Bu Ranti. Besok pagi saya akan ke sana. Ada beberapa hal lain yang perlu saya urus. Baik, Bu. Dengan senang hati. Setelah menutup telepon, Alina bersandar di kursinya. Napasnya terasa lebih lega. 2 bom waktu pertama telah ia aktifkan. Ia membayangkan wajah Baskara di depan mesin kasir, saat kartu yang selalu ia andalkan itu ditolak. Ia membayangkan kepanikan yang akan menjalari wajahnya. Sebuah senyum tipis, senyum pertama setelah berjam-jam, terukir di bibirnya. Itu bukan senyum kebahagiaan. Itu adalah senyum predator yang telah menandai mangsanya. Rencananya sudah tersusun rapi di kepalanya. Besok pagi, setelah bertemu Pak Hardi dan mengurus semua urusan di bank, perang sesungguhnya akan dimulai. Baskara pergi ke Tanah Suci untuk mencari surga. Alina akan memastikan,
Yang ia temukan di sana adalah neraka yang ia ciptakan khusus untuknya. Pagi harinya, Jakarta menyambut dengan langit mendung, seolah turut merasakan kelam di hati Alina. Namun, penampilan Alina sama sekali tidak menunjukkan kekacauan di dalam dirinya. Ia mengenakan blus sutra berwarna merah marun dan celana bahan hitam yang pas di badan, setelan andalannya saat akan menghadapi rapat penting. Rambutnya disanggul rapi, riasan wajahnya tipis namun tegas, menonjolkan tulang pipinya dan sorot matanya yang tajam. Ia adalah gambaran wanita karir yang berkuasa dan memegang kendali. Tidak ada jejak istri yang patah hati. Tepat pukul 8 pagi, ia sudah duduk di hadapan Pak Hardi di kantor hukum yang megah di kawasan Segitiga Emas, Jakarta. Ia meletakkan sebuah map tebal di atas meja mahoni yang mengkilap. Semua bukti ada di sini, Pak. Salinan KTP, kartu keluarga, buku nikah, akad kredit apartemen, bukti transfer pembelian mobil, mutasi rekening 3 tahun terakhir, dan bukti foto dari Arab Saudi. Pak Hardi, pria berusia 50-an dengan kacamata berbingkai tebal, mengangguk kagum. Luar biasa, Bu Alina. Anda sudah melakukan setengah dari pekerjaan saya. Ini akan sangat mempermudah proses. Kita bisa segera mendaftarkan gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh penuh atas aset berdasarkan bukti sumber dana. Setelah 1 jam menyusun strategi hukum, Alina meluncur ke kantor cabang bank prioritasnya. Ranti sudah menunggunya di sebuah ruangan privat yang nyaman, jauh dari keramaian nasabah biasa. Selamat pagi, Bu Alina. Sapa Ranti ramah. Pagi, Bu Ranti. Saya mau langsung ke intinya, kata Alina tanpa basa-basi. Saya mau menutup rekening, tabungan impian, saya. Pindahkan semua sisa saldonya ke rekening baru yang akan saya buka hari ini, atas nama saya sendiri. Ranti sedikit terkejut, namun profesionalismenya membuatnya tetap tenang. Baik, Bu. Bisa kami proses. Sambil menandatangani formulir-formulir yang disodorkan, Alina melanjutkan. Untuk rekening bersama, saya mau menarik semua dananya. Sisakan saja Rp500.000. Dan tolong ganti kata sandi serta nonaktifkan akses internet banking untuk pengguna kedua, yaitu suami saya. Hanya dalam 30 menit, semua selesai. Ratusan juta rupiah telah berpindah ke rekening baru yang aman. Aliran dana dari rekening bersama telah diputus. Kartu debit dan kredit di dompet Baskara kini tidak lebih dari sekadar potongan plastik tak berguna. Misi pertama berhasil. Ribuan kilometer jauhnya, di sebuah restoran hotel yang mewah di Mekah, Baskara dan Riana sedang menikmati sarapan prasmanan mereka. Jus jeruk segar, roti croissant yang masih hangat, salmon asap, dan aneka keju tersaji di hadapan mereka. Mereka baru saja kembali dari pusat perbelanjaan, memborong beberapa potong pakaian dan parfum. Hidup terasa begitu sempurna. Habis ini kita tur ke Museum Assalamu Alaika Ayuhan Nabi. Ya, Mas. Katanya bagus banget. Celoteh Riana manja sambil menyuapkan sepotong buah melon ke mulut Baskara. Apapun untukmu, sayang. Jawab Baskara sambil tersenyum lebar. Ia merasa seperti raja. Saat hendak membayar tagihan makanan yang digabungkan dengan tagihan belanja mereka, Baskara dengan penuh percaya diri mengeluarkan kartu kredit tambahan dari dompetnya. Kartu berwarna hitam elegan itu adalah simbol statusnya. Pelayan mengambil kartu itu dan kembali beberapa menit kemudian dengan wajah sedikit canggung. Afwan, ya ahi. Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak. Baskara mengerutkan kening. Ditolak? Mungkin jaringan. Coba lagi. Pelayan itu menggesek kartu itu sekali lagi. Hasilnya sama. Tetap tidak bisa, Pak. Tertulis, card blocked. Rasa kesal mulai muncul. Wajah Riana yang tadinya ceria kini mulai berubah. Kok bisa diblokir, Mas? Tidak tahu. Mungkin ada kesalahan sistem di Jakarta. Tenang saja, kata Baskara, mencoba menjaga wibawanya. Ia mengeluarkan kartu andalan keduanya. Kartu debit dari tabungan impian, Alina. Pakai ini saja. Kartu itu digesek. Dan sekali lagi, kalimat yang sama terdengar. Maaf, Pak. Ditolak juga. Transaction declined. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Baskara.
Ini tidak mungkin. Saldo di rekening itu masih sangat banyak. Ia meraih ponselnya, mencoba membuka aplikasi perbankan dari rekening bersama untuk mentransfer dana. Gagal. Nama pengguna atau kata sandi salah. Ia mencoba membuka detail rekening, tabungan impian. Namun yang muncul adalah pesan, rekening tidak ditemukan. Kepanikan yang sesungguhnya mulai mencengkeram jantungnya. Ia bangkit dari meja. Wajahnya pucat pasi. Sebentar, aku telepon ke Jakarta dulu. Katanya pada Riana dengan suara yang sedikit bergetar. Ia berjalan ke sudut lobi yang sepi. Jarinya gemetar saat menekan nomor Alina. Panggilan itu tidak berdering sama sekali. Langsung dialihkan ke pesan suara. Ia mencoba lagi. Hasil yang sama. Ia membuka WhatsApp. Foto profil Alina yang tadinya adalah fotonya di depan Ka'bah, kini telah berubah menjadi gambar hitam polos. Ia mengirim rentetan pesan. Sayang, kamu di mana? Alina. Angkat teleponnya. Kartunya semua nggak bisa dipakai. Ada apa ini? Kamu sengaja ya? Semua pesan itu hanya menampilkan satu centang abu-abu. Ia telah diblokir. Napas Baskara menjadi berat. Kakinya terasa lemas. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding pilar yang dingin. Dunia yang terasa begitu indah beberapa menit yang lalu kini terasa berputar dan mengancam akan menelannya hidup-hidup. Ia kembali ke meja dengan langkah gontai. Senyumnya yang dipaksakan terlihat mengerikan. Ada masalah teknis besar dari Bank Pusat di Jakarta. Sepertinya semua jaringan sedang bermasalah. Bohongnya. Riana menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Matanya menyipit. Jadi, kita bayar ini pakai apa? Tanyanya ketus. Dengan sangat terpaksa dan malu, Baskara meminta Riana untuk membayar tagihan itu menggunakan uang tunai Riana. Saat mereka berjalan keluar dari restoran, kemewahan di sekitar mereka terasa seperti mengejek. Baskara merasa telanjang. Kekuasaan yang ia rasakan dari memegang kartu-kartu itu telah sirna dalam sekejap. Ia kini hanyalah seorang pria tanpa uang, terdampar di negeri orang bersama seorang wanita yang mulai menatapnya dengan pandangan menghina. Rasa takut yang dingin mulai merayap di tulang punggungnya. Ini bukan masalah teknis. Ia tahu itu. Ini adalah sebuah pesan. Pesan dari Alina. Dan pesan itu berbunyi, permainanmu sudah berakhir. Kepanikan Baskara berubah menjadi teror murni keesokan paginya. Saat ia dan Riana sedang bersiap-siap untuk keluar, telepon di kamar hotel mereka berdering nyaring. Baskara mengangkatnya dengan perasaan tidak enak. Suara di seberang terdengar sopan namun tegas. Berbicara dalam bahasa Inggris. Itu adalah manajer hotel. Selamat pagi, Tuan Baskara. Kami menelepon untuk menginformasikan bahwa ada masalah dengan pembayaran Anda. Kartu kredit yang Anda gunakan untuk jaminan saat check-in telah dilaporkan diblokir oleh bank penerbit. Sesuai prosedur, kami membutuhkan pembayaran penuh untuk malam-malam yang telah Anda habiskan, ditambah deposit baru untuk sisa masa tinggal Anda. Jika tidak, dengan sangat menyesal kami harus meminta Anda untuk check-out sebelum pukul 12 siang ini. Baskara merasakan darahnya surut dari wajahnya. Ia melirik Riana yang sedang merapikan jilbabnya di depan cermin. Pura-pura tidak mendengar. Berapa totalnya? Tanya Baskara dengan suara serak. Angka yang disebutkan oleh manajer itu membuat lututnya lemas. Hampir 60 juta rupiah. Uang yang tidak ia miliki. Saya akan segera ke lobi untuk menyelesaikannya. Jawabnya. Lalu menutup telepon. Ada apa lagi? Tanya Riana ketus. Kini berbalik menghadapnya. Baskara menelan ludah. Mencoba terdengar tenang. Hanya konfirmasi biasa. Sayang. Ayo, kita selesaikan. Di lobi, drama sesungguhnya terjadi. Baskara mencoba bernegosiasi, berbohong tentang transfer dana yang tertunda dari Indonesia. Namun pihak hotel tidak bergeming. Mereka butuh uang, bukan janji. Putus asa. Baskara menoleh pada Riana. Sayang, tolong, bisiknya. Harga dirinya sudah hancur berkeping-keping. Pakai dulu uang yang aku transfer kemarin. Nanti di Jakarta aku ganti 2 kali lipat. Mata Riana membelalak. Apa? Enak saja. Itu uang buat aku. Buat belanja. Bukan buat bayar hotel yang kamu pesan. Serunya. Suaranya mulai meninggi.
menarik perhatian beberapa tamu lain yang melintas. "Riana, tolong jangan keras-keras. Mohon Baskara." Wajahnya merah pada menahan malu. "Kita tidak punya pilihan lain. Apa kamu mau kita diusir dan barang-barang kita ditahan?" Pertengkaran mereka menjadi tontonan yang memalukan. Riana, yang selama ini melihat Baskara sebagai sumber kemewahan, kini melihatnya sebagai pria pecundang yang tidak bisa diandalkan. Pria yang ia puja karena kekuasaannya, ternyata hanyalah parasit yang hidup dari istrinya. Rasa cintanya yang palsu menguap seketika, digantikan oleh rasa jijik. Dengan marah, Riana akhirnya setuju, namun tidak tanpa syarat. Mereka membayar tagihan yang sudah berjalan, menghabiskan hampir seluruh sisa uang transferan dari Baskara. Mereka tidak punya cukup uang untuk deposit, yang berarti mereka harus meninggalkan kamar suite mewah itu. Pihak hotel menawarkan kamar termurah yang mereka miliki, sebuah kamar standar di lantai bawah dengan pemandangan tembok bangunan lain. Ukurannya tidak lebih besar dari ruang tamu di apartemen Alina. Perpindahan dari surga ke neraka itu terasa begitu cepat. Saat petugas hotel membantu mereka memindahkan koper-koper berisi barang belanjaan mewah ke kamar yang sempit dan pengap itu, keheningan di antara Baskara dan Riana terasa lebih berat dari beban koper manapun. Liburan impian mereka telah berakhir. Malam harinya, Riana sudah selesai berkemas. "Kamu mau kemana?" tanya Baskara panik, melihat koper Riana sudah berdiri rapi di dekat pintu. "Aku pulang," jawab Riana dingin. Matanya tidak menatap Baskara. "Aku sudah berhasil menghubungi temanku di Jakarta. Minta tolong dibelikan tiket baru untuk penerbangan besok pagi. Aku tidak datang ke sini untuk hidup seperti ini. Ini masalahmu, selesaikan sendiri." "Riana, jangan tinggalkan aku." Baskara mencoba meraih tangannya, namun Riana menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Seharusnya dari awal aku sadar. Pria yang menjelek-jelekan istrinya sendiri demi mendapatkan wanita lain itu memang tidak punya harga diri. Ternyata benar, kamu tidak punya apa-apa. Kamu hanya benalu bagi istrimu," hina Riana. Kata-katanya menusuk lebih tajam dari belati. Keesokan paginya, Riana benar-benar pergi. Ia meninggalkan Baskara sendirian di kamar hotel murah itu, hanya dengan beberapa lembar uang real di dompetnya. Sendirian. Bangkrut. Terhina. Selama 2 hari berikutnya, Baskara hidup dalam mimpi buruk. Uangnya habis untuk membeli makanan paling murah. Ia bahkan terpaksa menjual jam tangan mewah yang baru ia beli dengan harga sangat rendah kepada seorang pedagang di pinggir jalan. Rasa lapar dan putus asa memaksanya menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia mendekati beberapa jemaah dari rombongan travelnya, orang-orang yang sebelumnya ia pandang sebelah mata karena mengambil paket ekonomi. Dengan wajah memelas dan cerita bohong tentang dompetnya yang dicuri, ia meminjam sedikit uang untuk bisa bertahan hidup. Beberapa ada yang iba dan memberinya uang, yang lain menatapnya dengan curiga. Malam itu adalah puncak penderitaannya. Ia duduk di lantai kamarnya yang sempit, karena bahkan untuk duduk di kasur pun ia merasa tidak pantas. Di tangannya ada sepotong hoops atau roti Arab pipih dan sebotol air mineral. Makan malamnya yang menyedihkan, yang ia beli dari uang pinjaman. Ia menatap ponselnya. Layarnya hitam. Tidak ada satupun pesan dari Alina. Tidak ada panggilan. Tidak ada makian. Hanya keheningan. Keheningan Alina adalah bentuk siksaan yang paling kejam. Jika Alina marah, memakinya, Baskara masih bisa membalas, berdebat, membela diri. Tapi keheningan ini membuatnya tidak berdaya. Ia dibiarkan tergantung di antara harapan dan keputusasaan, direbus perlahan-lahan dalam rasa bersalah dan ketakutannya sendiri. Di tengah kota suci yang dipenuhi jutaan orang yang berdoa, Baskara merasa menjadi manusia paling kesepian di muka bumi. Ia datang untuk menipu Tuhan dan istrinya, namun kini ia merasa Tuhan sedang menertawakannya, menunjukkan neraka ciptaannya sendiri, tepat di tempat yang ia kira akan menjadi surga pribadinya. Waktu terasa berjalan merangkak bagi Baskara. Setiap hari adalah siklus penderitaan yang sama, bangun di kamar sempit yang pengap, menghitung sisa uang pinjaman yang semakin menipis, dan menelan makanan murah yang terasa seperti pasir di mulutnya. Jadwal kepulangannya sesuai tiket asli masih 3 hari lagi, sebuah rentang waktu yang terasa seperti keabadian. Ia tidak bisa bertahan selama itu. Rasa malunya sudah mencapai titik terendah.
membuatnya tidak peduli lagi pada apapun selain cara untuk keluar dari neraka ini. Ia tidak bisa menghubungi Alina. Ia tidak berani menghubungi orang tuanya sendiri. Kebohongan apalagi yang harus ia rangkai untuk menjelaskan kondisinya yang menyedihkan? Satu-satunya harapannya adalah Bayu, adik laki-lakinya. Bayu, yang selalu mengaguminya, yang lebih mudah percaya dan tidak akan banyak bertanya. Dengan sisa uang terakhirnya, ia pergi ke sebuah warung telekomunikasi yang dioperasikan oleh seorang imigran dari Bangladesh, tempat para pekerja asing biasa menelepon keluarga mereka di kampung halaman. Bau kari dan keringat memenuhi ruangan kecil itu. Pemandangan yang sangat kontras dengan lobi hotel mewah tempat ia memulai petualangannya. Sambungan telepon ke Indonesia terasa berharga seperti emas. Ketika suara Bayu yang ceria terdengar di seberang, Baskara nyaris menangis. Ia segera memasang suara paling panik dan putus asa yang bisa ia kerahkan. "Bayu, tolong, Mas, Yu." Rintihnya, suaranya sengaja ia buat bergetar. "Aku kena musibah besar di sini. Dompet, paspor, semua hilang. Kena copet di dekat masjid. Aku nggak punya uang sepeser pun sekarang. Kartu-kartu juga ikut hilang semua." "Astagfirullah, Mas, kok bisa?" Suara Bayu terdengar kaget dan prihatin. "Nggak tahu, Yu. Kejadiannya cepat sekali. Aku sudah lapor polisi, tapi prosesnya lama. Masalahnya, aku nggak bisa makan, nggak bisa kemana-mana. Aku coba telepon Mbak Alina dari kemarin, tapi nggak bisa dihubungi sama sekali. Mungkin dia sibuk sekali kerja atau ganti nomor. Tolong, Yu, tolong kirimkan Mas uang secepatnya. Untuk makan dan untuk ubah jadwal tiket pulang lebih cepat. Aku sudah nggak tahan di sini." Baskara mendengar Bayu berbicara dengan seseorang di latar belakang, mungkin istrinya. Beberapa detik kemudian, Bayu kembali. "Iya, Mas, iya. Tenang saja. Nanti aku sama istriku usahakan transfer. Mas kirim saja nomor rekening teman atau siapapun yang bisa dipercaya di sana. Ya Allah, hati-hati makanya, Mas." Baskara memberikan nomor rekening salah satu jemaah yang iba padanya. Setelah menutup telepon, ia merasa sedikit lega sekaligus sangat hina. Ia baru saja menipu adiknya sendiri. Tapi rasa hina itu cepat ia tepis. Yang penting adalah pulang. Di Jakarta, ia merasa masih punya kesempatan. Ia akan bersujud di kaki Alina, menangis, memohon ampun, menyusun cerita sedih tentang bagaimana ia hilaf dan dipengaruhi setan. Ia yakin, hati Alina yang lembut pada akhirnya akan luluh. 2 hari kemudian, setelah uang dari Bayu masuk, ia berhasil mengubah jadwal penerbangannya. Perjalanan pulangnya adalah kebalikan total dari keberangkatannya. Tidak ada lagi kelas bisnis, tidak ada lounge mewah. Ia duduk di kursi ekonomi yang sempit, diapit oleh 2 orang penumpang berbadan besar. Ia mengenakan pakaian paling lusuh yang ia miliki, wajahnya tidak terurus, dan matanya terus bergerak gelisah, seolah takut seseorang akan mengenalinya. 9 jam penerbangan itu terasa seperti 90 jam penyiksaan. Pikirannya terus mereka ulang skenario permohonan maaf yang akan ia sampaikan pada Alina. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta menjelang malam. Saat berjalan keluar menuju balai kedatangan, jantungnya berdebar kencang. Ia mengedarkan pandangannya, mencari-cari sosok istrinya. Ia berharap, setidaknya, Alina akan menjemputnya, meski mungkin dengan wajah marah. Tapi yang ia lihat hanyalah lautan manusia yang sibuk dengan urusan masing-masing. Keluarga-keluarga yang bersatu kembali dengan pelukan hangat. Anak-anak yang berlari menyambut ayah mereka. Di tengah keramaian itu, Baskara merasa benar-benar sendirian. Tidak ada satupun wajah yang ia kenal. Perasaan dingin mulai menjalar di hatinya. Ia memesan taksi, memberikan alamat apartemennya dengan suara parau. Sepanjang perjalanan, ia menatap gedung-gedung Jakarta yang gemerlapan dengan perasaan asing. Saat taksi memasuki gerbang kompleks apartemennya yang megah, secercah harapan palsu muncul di benaknya. Semuanya terlihat normal. Mungkin kemarahan Alina tidak separah yang ia bayangkan. Mungkin ini hanya gertakan. Ia membayar taksi dan menyeret kopernya yang terasa ringan, karena semua oleh-oleh mewah untuk Riana telah ia tinggalkan, menuju lobi. Jantungnya berdegup semakin kencang saat lift naik ke lantainya.
Ia berdiri di depan pintu apartemennya, mengambil napas dalam-dalam, dan memasukkan kunci. Kunci itu berputar dengan lancar. Pintu terbuka. Dan harapan terakhirnya pun musnah. Ruang tamu yang biasanya hangat dan penuh dengan perabotan mahal pilihan Alina, kini terasa seperti sebuah gua yang kosong dan bergema. Sofa kulit berwarna krem yang empuk telah lenyap. Televisi layar datar 70 inci yang menempel di dinding sudah tidak ada, hanya menyisakan lubang-lubang bekas penyangganya. Meja makan dari kayu jati solid dan kursinya juga raib. Karpet Persia yang tebal telah digulung dan dibawa pergi. Yang tersisa hanyalah sebuah meja kopi kecil dan beberapa perabotan murah yang memang milik Baskara sejak sebelum menikah. Apartemen itu telah dilucuti, ditelanjangi. Dengan langkah gontai seperti zombie, Baskara berjalan sempoyongan ke kamar tidur utama. Pemandangan di sana lebih menyakitkan. Sisi ranjang tempat Alina biasa tidur terlihat rapi sempurna, namun sisi miliknya kosong melompong. Lemari pakaian 4 pintu terbuka lebar. Bagian milik Alina kosong, hanya menyisakan beberapa gantungan baju. Sementara bagian miliknya, yang biasanya penuh sesak, kini juga kosong total. Ia terhuyung-huyung kembali ke ruang tamu. Matanya kemudian menangkap tumpukan kardus besar yang disegel asal-asalan di sudut dekat pintu keluar. Ia merobek salah satu segelnya. Di dalamnya, ia melihat kemeja-kemejanya, dilempar begitu saja tanpa dilipat. Di kardus lain, celana-celananya, sepatunya, buku-bukunya. Semua miliknya telah dipisahkan, dikemas seperti sampah yang siap untuk dibuang. Kemudian, matanya tertuju pada satu-satunya benda di atas meja kopi yang tersisa. Sebuah amplop putih bersih. Di bagian depannya, namanya tercetak rapi dengan huruf kapital, Baskara Wijoyo. Tangannya gemetar hebat saat merobek amplop itu. Isinya bukan surat permintaan maaf atau surat kemarahan dari Alina. Isinya adalah beberapa lembar kertas tebal dengan kop surat yang membuatnya seketika mual. Sastra Wijaya O Partners, Advocates Legal Consultants. Di bawah kop surat itu, judul dokumen tercetak dengan huruf tebal yang seolah melompat dan menampar wajahnya. Pemberitahuan gugatan cerai dan tuntutan pembagian harta Gonogini nomor 142, PDTG, 2025, Pak JS. Baskara jatuh terduduk di lantai yang dingin. Kertas-kertas itu berhamburan di sekelilingnya. Ia membaca sekilas poin-poin tuntutan, hak penuh atas kepemilikan apartemen, hak penuh atas kepemilikan mobil, dan pengembalian dana sebesar jumlah yang tertera di bukti-bukti transaksi yang ia lakukan di Arab Saudi. Keheningan Alina selama ini bukanlah pertanda ia akan memaafkan. Keheningan itu adalah waktu yang ia gunakan untuk mengumpulkan amunisi, menyusun strategi, dan mempersiapkan serangan pamungkas. Perang ini tidak akan terjadi di ranah emosi. Perang ini akan terjadi di pengadilan. Dan melihat betapa kosongnya apartemen ini, Baskara tahu, ia sudah kalah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Beberapa hari berikutnya adalah neraka sunyi bagi Baskara. Ia hidup seperti hantu di dalam apartemennya yang kosong, ditemani oleh gema langkah kakinya sendiri dan tumpukan kardus berisi sisa-sisa hidupnya. Ia mencoba menghubungi Alina ratusan kali lewat telepon, pesan singkat, bahkan email. Semuanya menemui jalan buntu. Ia telah diblokir di semua lini komunikasi. Putus asa, ia menelepon mertuanya. Suara ayah Alina di seberang terdengar dingin seperti es. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan kami, Baskara. Kalau ada urusan, silakan hubungi pengacara putri kami. Panggilan itu pun ditutup. Panik, ia akhirnya menelepon orang tuanya sendiri di kampung halaman, menceritakan versi cerita yang sudah ia modifikasi. Ia mengaku telah berbuat salah. Sebuah khilafan kecil yang dibesar-besarkan oleh Alina hingga berujung pada gugatan cerai. Tentu saja ia tidak menyebutkan soal Riana atau uang ratusan juta. Orang tuanya, pasangan sederhana yang menjunjung tinggi nama baik keluarga, merasa sangat terkejut dan prihatin. Mereka berjanji akan mencoba berbicara dengan keluarga Alina untuk mencari jalan damai. Sebuah secercah harapan muncul saat ibunya menelepon kembali beberapa hari kemudian. Suaranya terdengar lebih lega. "Nak, tadi ibumu sudah bicara dengan ibunya Alina. Alhamdulillah, mereka mau membuka pintu untuk musyawarah. Mereka mengundang kita, bapak, ibu, dan kamu,
untuk datang ke rumah mereka hari Minggu besok. Katanya untuk membicarakan masalah kalian secara kekeluargaan, mencari jalan tengah. Baskara merasa seperti mendapat angin segar di tengah gurun. Ini dia kesempatannya. Pertemuan keluarga. Ia akan bisa bertemu Alina secara langsung. Ia akan mengerahkan seluruh kemampuan aktingnya, bersujud, menangis, memohon, menunjukkan penyesalan yang paling dalam. Ia yakin bisa meluluhkan hati keluarga Alina dan meyakinkan mereka untuk membujuk Alina agar membatalkan gugatannya. Harapan palsu itu tumbuh subur di hatinya yang putus asa. Hari Minggu pun tiba. Baskara mengenakan kemeja batik terbaiknya. Wajahnya ia buat semuram dan sepucat mungkin agar terlihat menderita. Ia menjemput orang tuanya, yang datang dari kampung dengan bus malam, dan bersama-sama mereka menuju kediaman orang tua Alina di sebuah kawasan elit di Jakarta Selatan. Saat mobil mereka memasuki gerbang rumah yang besar dan megah itu, Baskara merasa sedikit gentar. Ia disambut oleh asisten rumah tangga dan diantar masuk. Di ruang tamu yang luas, jantung Baskara mencelos. Ini bukan pertemuan empat mata antar orang tua. Hampir seluruh keluarga besar Alina ada di sana. Kedua kakak laki-laki Alina yang berbadan tegap menatapnya dengan pandangan tajam. Beberapa paman dan bibi Alina duduk di sofa dengan wajah kaku. Ini bukan musyawarah. Ini terasa seperti sebuah sidang. Dan di sana, duduk di sebelah ayahnya, adalah Alina. Ia tampak begitu tenang dan anggun dalam balutan gamis sederhana berwarna nila. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Ia bahkan tidak sudi melirik ke arah Baskara saat ia dan orang tuanya duduk di sofa yang berhadapan. Setelah basa-basi canggung yang terasa seperti berabad-abad, ayah Alina, seorang pensiunan pejabat yang masih sangat berwibawa, membuka suara. Suaranya tenang, namun mengandung tekanan yang berat. Bapak dan Ibu Wijoyo, terima kasih atas kedatangannya. Mulainya, menatap orang tua Baskara. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan putra Anda ke sini, bukan untuk tawar-menawar atau mediasi. Pernikahan putri kami sudah tidak bisa diselamatkan. Kami mengundang kalian semua ke sini hanya untuk satu tujuan, mendengar kebenaran langsung dari sumbernya, agar tidak ada fitnah atau cerita yang simpang siur di kemudian hari. Ayah Alina kemudian mengangguk ke arah putrinya. Alina, silakan. Inilah momennya. Panggung itu milik Alina. Ia berdiri dengan anggun. Gerakannya mantap. Ia tidak terlihat seperti wanita yang tersakiti. Ia terlihat seperti seorang CEO yang akan melakukan presentasi penting. Selamat siang, Om, Tante. Sapanya kepada orang tua Baskara dengan nada datar namun sopan. Saya tidak akan bertele-tele. Dengan suara yang jelas dan tanpa getar sedikit pun, Alina mulai menceritakan kronologinya. Ia bercerita tentang niat mulia Baskara untuk umrah. Ia bercerita tentang bagaimana ia dengan tulus ikhlas memberikan akses penuh ke rekening tabungan hasil kerja kerasnya. Saya pikir, saya sedang mengirim suami saya untuk menjadi tamu Allah. Saya pikir, uang saya akan menjadi ladang pahala. Ternyata, saya salah besar. Alina berhenti sejenak, lalu berjalan ke arah televisi besar yang ada di ruangan itu. Ia menyambungkan laptopnya. Layar televisi menyala, menampilkan sebuah folder di desktopnya. Beberapa hari setelah kepergiannya, seorang teman mengirimkan saya ini. Klik. Gambar pertama yang muncul memenuhi layar 70 inci itu adalah foto Baskara dan Riana di kafe mewah di Mekah. Tawa mereka yang lepas, genggaman tangan mereka yang mesra, terekam dengan sangat jelas. Ruangan itu seketika senyap. Terdengar desahan kaget dari ibu Baskara. Ayah Baskara menatap layar itu dengan mata terbelalak. Wajahnya mengeras. Mungkin ada yang berpikir, ini hanya sekadar foto. Mungkin putra Anda akan berdalih ini hanya teman biasa. Lanjut Alina. Suaranya kini mengandung nada sinis yang tajam. Maka, izinkan saya menunjukkan bukti berikutnya. Klik. Sebuah dokumen PDF muncul di layar. Itu adalah salinan mutasi rekening, tabungan impian-nya. Dengan kursor tetikus, Alina menyorot satu persatu setiap transaksi yang ia tandai dengan stabilo merah digital. 45 juta rupiah untuk hotel bintang 5, bukan hotel yang ia sebutkan pada saya. 8.700.000 rupiah untuk perhiasan Swarovski.
Rp22 juta untuk jam tangan mewah. Dan yang paling istimewa, kata Alina sambil menyorot baris terakhir, Rp50 juta ditransfer langsung ke rekening pribadi atas nama Riana Puspita. Ia membacakan setiap angka dengan pelan dan jelas, membiarkan setiap digitnya meresap dan menampar seluruh keluarga Baskara. Jadi, Om, Tante, tutup Alina sambil mematikan layar televisi dan berbalik menatap orang tua Baskara. Putra Anda tidak pergi beribadah. Ia pergi berbulan madu dengan selingkuhannya. Ia berzina di Tanah Suci, menggunakan uang saya untuk membiayai dosanya. Ia tidak hanya mengkhianati saya, ia telah menipu Anda berdua, mempermalukan keluarga kita, dan menodai agamanya sendiri. Keheningan yang menyusul terasa memekakan telinga. Baskara duduk membeku. Wajahnya pucat seperti mayat. Ia tidak bisa berkata-kata. Semua kebohongannya telah ditelanjangi di depan semua orang. Tiba-tiba, ayah Baskara bangkit berdiri. Wajahnya merah pada menahan amarah dan malu yang luar biasa. Ia berjalan cepat menghampiri Baskara yang masih terduduk. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Baskara. Bunyinya menggema di seluruh ruangan. Anak kurang ajar. Tidak tahu malu, teriak ayahnya. Suaranya bergetar karena emosi. Kau taruh di mana muka kami? Hah? Kau coreng arang di muka keluarga. Ibu Baskara menangis histeris. Kakak-kakak Alina hanya menatap dengan dingin, seolah menyaksikan pertunjukan yang sudah mereka duga akhirnya. Baskara tidak merasakan sakit di pipinya. Rasa sakit yang sesungguhnya ada di dalam. Rasa malu yang tak terhingga telah menghancurkan seluruh harga dirinya. Ia jatuh dari kursinya, bersimpuh di lantai, bukan karena kekuatan tamparan ayahnya, tapi karena beban kehinaan yang tak sanggup lagi ia tanggung. Dari kursinya, Alina menyaksikan semua itu. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi. Namun di dalam matanya yang gelap, ada sebuah kilatan kemenangan yang dingin dan memuaskan. Pengadilan keluarga telah usai. Vonis telah dijatuhkan. Dan ia adalah hakim sekaligus jaksa penuntutnya. Tamparan di rumah orang tua Alina bukan hanya serangan fisik, melainkan sebuah simbol. Itu adalah tanda dimulainya kejatuhan Baskara yang cepat dan tanpa ampun. Harapannya untuk mediasi dan rekonsiliasi telah hancur lebur, digantikan oleh realitas pahit dari proses hukum dan sosial yang tidak mengenal belas kasihan. Proses perceraian di pengadilan agama berjalan seperti mesin penghancur yang dirancang khusus untuknya. Awalnya, dengan sisa-sisa arogansinya, Baskara mencoba melawan. Melalui pengacara murah yang ia sewa dengan sisa uang pinjamannya, ia menuntut haknya atas setengah aset. Ia mengklaim apartemen itu adalah harta bersama, dan mobil itu adalah hadiah yang tidak bisa ditarik kembali. Namun, di ruang sidang yang dingin, semua argumennya dipatahkan dengan bukti-bukti yang telak oleh Pak Hardi. Tim hukum Alina tidak hanya menyajikan bukti aliran dana untuk pembelian apartemen dan mobil, mereka juga secara cerdik memasukkan unsur pidana ke dalam gugatan perdata. Pak Hardi berargumen bahwa telah terjadi penggelapan dalam lingkup rumah tangga, di mana Baskara dengan sengaja dan tipu muslihat menggunakan aset istrinya untuk kepentingan pribadi dan pihak ketiga, yang dibuktikan dengan transfer ke rekening Riana dan biaya perjalanan yang tidak semestinya. Argumen ini memberikan bobot yang luar biasa pada posisi Alina. Hakim, seorang wanita paruh baya yang bijaksana, tampak sangat tidak terkesan dengan pembelaan Baskara. Keputusannya cepat dan tegas. Gugatan cerai Alina dikabulkan. Hak asuh penuh atas apartemen diberikan kepada Alina, berdasarkan bukti mutlak sumber pendanaan. Kepemilikan mobil diperintahkan untuk segera dibalik nama menjadi atas nama Alina. Dan yang paling menghancurkan, Baskara dihukum untuk mengembalikan semua dana yang telah ia habiskan selama perjalanan umrah palsunya. Sebuah utang baru sebesar lebih dari Rp200 juta yang kini membebani pundaknya yang sudah rapuh. Ia berjalan keluar dari gedung pengadilan di hari itu dengan langkah gontai. Ia tidak hanya kehilangan seorang istri. Ia kehilangan rumah, kendaraan, dan masa depan finansialnya. Ia keluar hanya dengan pakaian yang melekat di badan dan sebuah vonis utang yang mustahil bisa ia bayar. Kejatuhannya tidak berhenti di ruang sidang. Cerita tentang pengadilan keluarga itu menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Ibunya Alina, dengan tujuan untuk melindungi nama baik putrinya, secara tidak sengaja,
menceritakan kronologi lengkapnya kepada beberapa teman arisannya yang paling cerewet. Dari sana, cerita itu bercabang kemana-mana. Komunitas pengajian yang dulu menjadi panggung bagi kesalehan palsunya, kini menjadi panggung penghakimannya. Ia dikeluarkan dari semua grup percakapan. Saat ia nekat datang ke masjid untuk salat Jumat, ia bisa merasakan tatapan menghina dan bisik-bisik yang menusuk punggungnya. Orang-orang yang dulu menyalaminya dengan hormat kini membuang muka. Topeng kesalehannya telah direnggut, dan wajah aslinya sebagai penipu dan pezina kini terpampang untuk dilihat semua orang. Keluarganya sendiri menjadi sumber penderitaan lain. Orang tuanya mengizinkannya tinggal sementara di paviliun belakang rumah mereka di kampung, namun suasana di rumah terasa seperti di kutub utara. Ayahnya tidak pernah lagi berbicara langsung kepadanya, hanya memberikan perintah melalui ibunya. Ibunya sering menangis diam-diam, meratapi nasib dan rasa malu yang ditimbulkan oleh putra sulungnya. Bayu, adiknya, merasa dikhianati dan bodoh. Ia menjaga jarak. Interaksi mereka hanya sebatas keperluan. Ikatan keluarga yang dulu hangat kini telah retak dan beku. Toko daring, Berkah Herbal, miliknya mati suri. Reputasinya yang hancur membuat tidak ada lagi yang percaya padanya. Penjualan anjlok hingga titik nol. Tanpa modal dan kepercayaan, usaha itu pun gulung tikar. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, namun kabar tentang perceraiannya yang memalukan ternyata sudah sampai ke beberapa telinga. Selain itu, stres yang menggerogoti membuatnya tampil buruk dalam setiap wawancara kerja. Tatapan matanya kosong, jawabannya tidak fokus, dan ia memancarkan aura kegagalan yang pekat. Tidak ada perusahaan yang mau mengambil risiko mempekerjakan pria yang hancur seperti dirinya. Terusir dari zona nyaman di rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan suasana yang menyiksa, Baskara akhirnya menyewa sebuah kamar kos sempit dan pengap di pinggiran kota. Ukurannya tidak lebih besar dari kamar mandi di apartemennya dulu. Dindingnya berjamur, dan satu-satunya ventilasi adalah jendela kecil yang menghadap ke tembok tetangga. Disinilah ia menghabiskan hari-harinya. Tidur menjadi kemewahan yang langka. Setiap malam, adegan di rumah mertuanya dan di ruang sidang terus berputar di kepalanya seperti film rusak. Wajah dingin Alina, tamparan ayahnya, tatapan jijik Riana, bisikan jemaah masjid. Semua itu menghantuinya, membuatnya sering terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Ia menjadi kurus, rambutnya mulai menipis, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Pria tampan, santun, dan percaya diri itu telah lenyap, digantikan oleh sosok pria parubaya yang tampak kalah, stres, dan putus asa. Ia adalah hantu yang gentayangan di antara puing-puing kehidupan yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. 1 tahun berlalu. Waktu telah menjadi penyembuh sekaligus penempa bagi Alina. Apartemennya kini terasa berbeda. Dinding yang dulu berwarna krem hangat kini dicat dengan warna abu-abu muda yang elegan. Perabotan baru yang modern dan minimalis telah menggantikan semua kenangan lama. Tidak ada lagi jejak Baskara. Tempat itu kini sepenuhnya menjadi cerminan dirinya. Kuat, mandiri, dan berkelas. Luka pengkhianatan itu masih ada. Namun bukan lagi luka menganga yang menyakitkan. Luka itu telah menjadi bekas luka tipis. Pengingat akan pelajaran berharga tentang kekuatan diri dan kebodohan dalam menaruh kepercayaan. Di tempat kerja, Alina bersinar lebih terang dari sebelumnya. Terbebas dari beban emosional dan finansial seorang suami parasit, energinya tercurah penuh pada karirnya. Ia berhasil memimpin sebuah peluncuran produk baru yang sukses besar, membuatnya mendapatkan promosi menjadi manajer pemasaran senior. Ia dihormati oleh rekan-rekannya bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena ketangguhannya yang menginspirasi. Hidupnya di luar pekerjaan pun kembali berwarna. Ia menyambung kembali tali silaturahmi dengan teman-teman lama yang sempat ia abaikan selama pernikahannya. Ia mulai melakukan hal-hal yang selalu ingin ia lakukan. Ia mengambil kursus menyelam di akhir pekan, mendaki gunung bersama teman-temannya, dan merencanakan perjalanan-perjalanan yang nyata. Bukan perjalanan palsu yang dibungkus kedok agama. Ia menemukan kedamaian bukan dalam doa-doa kosong seorang pendusta, melainkan dalam setiap tarikan napas di puncak gunung dan dalam keindahan dunia bawah laut. Ia bahagia, dan kebahagiaan itu murni berasal dari dalam dirinya sendiri. Suatu siang, ia sedang makan siang di sebuah kafe cantik bersama Sarah,
teman yang telah menjadi penyelamatnya. Mereka sedang asyik membahas rencana perjalanan mereka ke Jepang saat Sarah tiba-tiba berhenti bicara. Matanya menatap ke arah jalanan dengan ekspresi aneh. "Lin, kamu nggak akan percaya ini," bisik Sarah. Alina mengikuti arah pandang Sarah. Di seberang jalan, di depan sebuah kompleks ruko yang ramai, tampak seorang pria kurus dengan rompi oranye yang sudah kusam. Ia sedang meniup peluit dengan lesu. Tangannya yang dekil mengarahkan sebuah mobil untuk keluar dari area parkir. Terik matahari membuat wajahnya yang gelap terbakar, dan tatapan matanya kosong, hanya bergerak mekanis saat menerima selembar uang 2000-an dari pengemudi mobil. Alina menyipitkan matanya. Jantungnya berdebar pelan, bukan karena emosi, tapi karena keterkejutan. Pria itu adalah Baskara. "Itu dia?" tanya Alina pelan, lebih pada dirinya sendiri. "Iya," sahut Sarah. "Aku pernah lihat dia beberapa kali di sekitar sini. Katanya dia jadi juru parkir liar di situ. Ya ampun, beda banget sama yang di Mekah dulu. Kurus, kotor, kayak orang gak punya harapan hidup." Alina menatap sosok itu selama beberapa detik lagi. Sosok pria yang pernah ia sebut sebagai imamnya, yang pernah ia tiduri di ranjang yang sama, yang pernah ia percayai dengan seluruh hatinya. Kini, pria itu berdiri di bawah terik matahari, memperebutkan recehan untuk bisa makan. Tidak ada rasa kasihan di hati Alina. Tidak ada juga rasa gembira yang meluap-luap. Yang ada hanyalah perasaan hampa. Sebuah kesadaran yang dingin tentang bagaimana sebuah pilihan yang salah bisa menghancurkan sebuah kehidupan hingga tak bersisa. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Bukan untuk Baskara, tapi untuk tragisnya sebuah kesia-siaan. Kemudian, ia menarik napas panjang, mengembuskannya perlahan, seolah sedang meniup sisa-sisa debu masa lalunya. Ia berbalik sepenuhnya menghadap Sarah. Sebuah senyum tulus terkembang di bibirnya. "Jadi, soal tiket ke Kyoto, lebih baik kita pesan sekarang atau tunggu pameran perjalanan bulan depan?" Sarah, yang mengerti isyarat itu, tersenyum lega. "Pesan sekarang saja. Aku sudah tidak sabar ingin mencoba teh hijau asli di sana." Alina tertawa. Suara tawanya terdengar ringan dan lepas. Ia kembali bersemangat membahas rencana perjalanannya, tentang kuil mana yang akan ia kunjungi, tentang makanan apa yang akan ia coba. Sosok kumal di seberang jalan itu telah lenyap dari benaknya, tergantikan oleh bayangan indahnya bunga sakura dan gemerlapnya lampu-lampu kota Tokyo. Fajar yang baru telah menyingsing untuknya, menjanjikan hari-hari yang cerah dan penuh petualangan. Sementara bagi